Sebentar Mbak, sing SMS banyak. Masalahnya apa? Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Mbak, SMS-mu wis ketinggi di bawah banget, aku nggak bisa lihat. Iya. Kenapa Mbak? Oke. Begini Mbak, tadi malam kan saya diberi uang gaji sama majikan. Saya cuma jaga satu orang aja di sini, cuma jaga doang. Tapi gajinya kan 5,5 gitu kan, perjanjian awal 5,5, tapi di kontrak itu tulisannya gaji standar Mbak 4.630. Nah itu perjanjian awal, saya harus kerja ke rumah anaknya 1 minggu sekali ya, bersih-bersih ya, setrika baju, tapi di rumah nggak ada orang, soalnya anaknya kerja, istrinya nggak di Hong Kong gitu loh. Terus tadi malam ngasih aku uang gini, sama bilang gini, ini gaji kamu bulan ini, saya kasih gaji kamu sampai bulan 12, masih 5.500. Nanti selanjutnya mulai bulan Januari sampai kamu finish, kamu sebentar saya lagi kasih uang. Sebentar lagi kamu telepon ya, soalnya aku sebelah masih ada telepon masuk. Gaji sekarang kan 4.730. Aku kan ketanya gitu, yo kok gitu. Aku kan gitu, perjanjian awal kan kita 5,5. Aku nggak punya uang sekarang bayarin kamu 5,5. Kalau kamu nggak mau, kamu cari majikan lain loh. Terus kalau kamu setuju dengan gaji 4.730, kamu bisa lanjut sampai finish gitu. Terus saya ini harus gimana Mbak? Soalnya mau lapor gimana? Yang tertulis itu gaji 4.630. Terus dia nggak ada perjanjian hitam di atas putih kalau gaji 5,5 itu nggak ada. Terus aku tahu dari mana kalau perjanjian itu adalah 5.500 Mbak? Itu setiap bulannya kan ada tanda tangan aku gajian Mbak. Maksud aku adalah waktu kalian perjanjian itu 5.500, dari mana orang percaya bahwa kamu dikasih 5.500 gitu loh, kalau nggak ada hitam di atas putih? Pertama pas interview begitu bilangnya, terus ya itu setiap bulannya, setiap gajian kan ada tanda tangannya gitu dok. Ngerti? Cuma itu dok. Ngerti. Dulunya kamu dikasih 5,5. Iya. Kan bisa aja dia ngomong, oh aku kasih dia karena dia kerjanya rajin, dan sekarang karena kerjanya nggak rajin tak turunin gajinya. Kan bisa saja kayak gitu Mas Sayang. Kalau nggak ada hitam di atas putih. Gajian itu bukan iya. Makanya nggak ada hitam di atas putih, kamu nggak bisa nuntut. Kamu sudah kerja berapa lama Sayang? Di sini 1 tahun. 1 tahun nanti bulan 11. 1 tahun bulan 11 ini? Iya. Dulu ya dekat sini 4 tahun satu majikan, terus saya pindah gitu, cari yang lebih enak gitu, nggak taunya malah kayak gini. tiap kali saya mau disuruh keluar itu udah 3 kali kalau nggak salah. Yang terakhir saya bilang, saya mau keluar dari sini kalau saya mau interminate saya. Kalau saya notice nggak mungkin saya notice, saya tetap keluar dari sini, saya nunggu finish kontrak gitu. Kalau Tete mau ngeluarin saya, kasih saya surat interminate, saya akan kemas-kemas sekarang juga. Dia nggak mau, nggak berani kasih saya interminate. Bukan nggak berani Mbak, jangan bilang majikan nggak berani. Majikan tuh paling berani karena mereka punya ayat 1 pasal 1. Jadi kapanpun mereka mau, mereka bisa keluarin kamu. Mungkin karena mereka belum siap cari penggantimu. Jadi saat penggantimu datang, kamu didepak kapanpun mereka mau. Jadi jangan. Ini loh Mbak, ini loh majikan ini 3 kali CC sebelum saya itu nggak finish loh Mbak. Ngerti sayang. Tapi kita tidak perlu berbicara tentang kesalahan orang lain kan. Nggak finish kan masalah dia. Yan, cocok-cocokan. Kita nggak bisa menghakimi orang lain karena kita tidak tahu diri kita sendiri. Saya tidak pernah mengajarkan kita untuk melihat kejelekan orang lain. Paham nggak maksudku? Iya, maaf. Biarkan mereka dengan mereka, tapi kita dengan kita. Maksud saya adalah kita harus tahu, kamu sudah pingin ngebreak, kamu gak butuh duit. Yo gak apa-apa pulang Indonesia, karena kalau ngebreak ataupun di interminate kamu harus siap-siap pulang Indonesia sayang.
Ini resiko pertama. Yang belum siapnya itu loh, Mbak. Belum siap pulang Indo. Makanya harus sabar. Lek belum siap berarti harus sabar. Setahun kas dijalani. Harus nerima gaji 4.730 itu ya. Betul, karena kamu tidak ada hitam di atas putih di kontrakmu ataupun agenmu. Setidaknya kalau kamu tahu agenmu dan konfirmasi, oke. Karena kebanyakan dari agen ataupun dari PT Indonesia itu mereka tidak mau ngetik kontrak. Di kontraknya itu dengan gaji 5.500. Itu memang ada. Ada beberapa agen yang saya tahu itu mereka tidak berani ngetik kontrak di atas gaji standar. Iya, jadi bukan kesalahannya ada di majikanmu atau di kamu. Atau di agen atau di PT. Tapi masalahnya harusnya kan ada hitam di atas putih. Di mana mengatakan oke, gajinya si Markona ini 5.500 tapi di kontrak kan 4.730. Seperti itu. Iya. Itu yang sering saya lakukan pada anak-anak saya. Kalau memang PT saya takut untuk memberikan itu karena saya ada beberapa PT yang tidak mau memberikan gaji di atas standar. Mereka tidak mau pakai job mereka. Oh gitu. Nah terus seumpama nanti kalau majikan bilang lagi, gimana kamu mau nerusin kontrak apa kamu cari majikan baru gitu. Seumpama saya jawab gini, Mbak, sekarang Teteh ngasih saya 4.730. Dulu perjanjian awal gaji saya 5,5, tapi kerja di 1 minggu sekali kerja di rumah Koko. Nah sekarang kalau Teteh ngasih 4.730, gimana kalau saya kerja di sini aja nggak usah ke rumah Koko? Itu apa salah Mbak saya? Nggak salah, sampean ngomong itu nggak ada yang salah. Tapi ingat, setiap kata-kata ada konsekuensinya. Saat kamu berbicara seperti itu, siap nggak dengan konsekuensinya di interminute? Oh gitu ya? Iya, jadi apapun yang kamu katakan, apakah salah? Ya tidak. Kamu sedang memperjuangkan hak kamu sedang memperjuangkan kemauan kamu. Tapi kemauan kamu punya resiko. Kamu sanggup nggak dengan resikonya? Oh gitu ya. Jadi paling nggak enak gitu loh Mbak. Yang paling nggak enak kalau kamu mulai sekarang sudah jadi majikan, aku nggak apa-apa. Aku sendiri juga mau pindah agent, mau cari agent, mau cari CC yang dari Filipina. Aku nggak mau cari dari Indo, nggak bisa ngomong Kantonis, nggak bisa ngomong Inggris gitu. Kayak gitu. Ya, nggak perlu sakit hati. Memang pada kenyataannya sama nggak bisa ngomong. Ya nggak bisa. Ya wajar, orang jengkel wajar kan saya sudah bilang. Kita itu manusia. Pertanyaannya siapa sih manusia yang mau dihina? Siapa sih manusia yang mau dimarahin? Nggak ada Mbak. Jengkel wajar. Tapi masalahnya kan butuh toh. Butuh apa dah? Iya. Iya ngalah. Ini loh Mbak, yang paling saya salahkan kenapa dulu saya pindah gitu loh. Udah ya nggak enak banget sih. Satu yang dulu sebelum kesini itu yang 4 tahun itu nggak enak banget, tapi ya lebih lumayan. Ini malah lebih parah lagi. Karena yang saya tahu tidak ada penyesalan dek ngarep, penyesalan dek ngarep itu pendaftaran. Makanya karena sampean ini satu faktor aku bisa bilang tamak. Kenapa saya bilang tamak? Karena berpikir di luar sana gaji lebih gede, lebih enak, lebih mudah. Padahal merongos. Paham nggak maksudku? Jadi resiko sangat berat sayang. Gaji di sini 5,5 loh. Dia emang tiap hari keluar dari tadi pagi jam 7 udah keluar, nanti pulangnya malam. Kadang Kamis tidur di tempat anaknya, pulangnya Jumat atau Sabtu pagi gitu. Aku kan mikirnya dia di rumah nggak ada kerjaan ya kan, jadinya ya masih ninggalin makanan di kulkas seenaknya dia. Aku uang gajiku kasarannya habis aku pakai buat jajan, buat makan. Dia seenaknya. Oke, saya paham. Tahu cicinya makan apa gitu. Saya paham. Iya. Karena sekali lagi kan sawang sinawang, Mbak. Yang kamu kira indah itu ternyata gelap. Yang kamu kira gelap itu ternyata nggak terang. Dan kita itu selalu melihat keliru, Mbak, antara gula dan garam. Kalau kita lihat itu keliru, makanya kita harus berhati-hati. Ya. Benar nggak? Iya. Jadi ya mau nggak mau, percaya tidak percaya, yo wis mek gur sabar mbak ikhlas.
Iya, saya ini cuma pengen punya, maksudnya nggak pengen punya nama di sini yang namanya ngebreak atau interminate atau notice gitu loh Mbak. Maksud saya gitu. Biarpun kayak apa, saya jalani sampai finish gitu loh. Itu nantang-nantang terus loh kayaknya orang itu kan lagi memancing emosimu, Mando. Iya, pokoknya inginnya dia biar aku cepat keluar tanpa interminate kan, dia maunya aku notice kan, gitu. Intinya kan kayak gitu kan Mbak, dia nggak mau interminate aku. Iya, karena menurutku majikan itu mancing-mancing perasaanmu agar emosi, Mas ya. Iya, ngusir halus-halusan gitu loh Mbak. Yo gak halus, sajane yo kasar. Tapi tergantung kitanya masih butuh apa enggak. Jadi kitanya butuh ya wis dikasari babano selagi gak mukul nae lah menurutku loh itu. Tapi menurutmu tentang harga diri atau apapun ya enggak bisa maksa saya pribadi. Iya, sebenarnya saya sih udah gimana ya? Di sini enggak sebagai manusia lah, maksudnya dia terlalu menyepelekan orang gitu loh. Tapi gimana, wong saya juga masih butuh banget. Masih gitu butuh. Saya masih butuh gitu loh Mbak. Iya, saya tahu. Karena dan satu hal Mbak. Dan satu hal, kita datang ke sini karena butuh. Karena itu mampu tidak mampu, kuat tidak kuat. Kita harus ngalah. Iya, karena sekali lagi kamu ngelawan, konsekuensinya satu. Kapanpun dia tidak suka kita akan terbuang jauh. Dan kita terbuang harus pulang Indonesia. Nah ini resiko yang terberat buat kita. Terus gini Mbak, seumpama nanti sudah Januari kan, Januari dia tanya gimana kamu mau nerusin kontrak atau cari majikan lagi. Aku jawab, aku nerusin kontrak aja. Gaji 4730 nggak apa-apa. Terus kalau dia bilang aku nggak mau, aku mau cari cicil lagi, itu gimana? Ya hadiah dong. Ya hadiah. Maksud saya kalau saya harus ngomong gini ya, kalau Tete maunya kayak gitu berarti kasih saya surat interminate aja gitu. Bukan. Ya nggak apa-apa karena hadiah kamu nggak bisa menuntut apapun Mas sayang. Enggak, maksudnya kalau dia sudah ngomong kayak gitu kan, otomatis saya harus keluar dari sini. Iya. Itu saya keluarnya dari sini itu bukannya saya notice, tapi saya minta dia ngasih interminate gitu. Mbak, nggak dapat apa-apa tuh. Sebentar. Katanya, interminate sama ngebreak itu sama aja, kamu harus pulang Indonesia. Harus pulang, biarpun itu udah 1 tahun lebih, Mbak. Betul. Kurang 2 bulan aja harus pulang Indonesia, Mbak. Inilah ada anak datang ke tempatku. Kurang 2 bulan harus pulang Indonesia, sayang. Harus gitu ya. Wajib. Aku belum siap banget. Ya. Makanya ya kerjanya ekstra sabar, ekstra ikhlas dulu aja. Sampai pada saat kamu sudah tidak kuat lagi dan lambaikan tanganmu. Tapi aku percaya aku nunggu kamu di garis finish. Oh gitu ya, Mbak. Oh iya. Ya udah. Ngerti nggak? Ya wes. Ya udah Mbak, aku sabar. Oke, olah. Oke, makasih Papa. Yuk, Papa. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.